Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman seluruh Nusantara, khususnya peternak bebek Nusantara. Kami tim Ragil berada di Jombang, salah satu anggota peternak bebek Nusantara yaitu bernama Ibu Yudi. Untuk lokasinya ini kita arah Diwe nggak salah. Nah, tim sudah datang dan melihat kandang di belakang. Cuman saya ngambil video dari depan untuk memperlihatkan teman-teman bahwa lokasi ini adalah dekat kampung. Bagaimana Ibu Yudi ini bisa beternak di tengah-tengah kampung seperti ini dan mungkin bisa diterima di kalangan masyarakat. Apa saja ilmunya nanti kita bongkar. Dan kebetulan tim Ragil dari Blitar pada hari ini adalah mulai pengembangan edukasi peternakan bebek untuk wilayah Jombang. Mudah-mudahan ilmu kita di Jombang ini akan mendapatkan dan menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat buat peternak bebek Nusantara. Oke, kalau gitu kita tunjukkan untuk kandang Bu Yudi di belakang rumahnya. Let's go. Nah, kita menuju ke belakang. Ini rumahnya Ibu Yudi dan di sampingnya ada saudaranya mungkin ya. Kita langsung menuju di gang sempit jalannya. Terlihat ada bapaknya. Pak, permisi. Oke, Pak. Mohon izin, Pak. Ya. Nah, di belakang rumah kita akan kita temuin berapa ternak-ternak ayam seperti ayam, dan suasana sini nyaman-nyaman. Nggak ada yang mungkin kita biasanya bahas, wah belakang rumah terlihat kurang bagus mas. Ini kita lihat dan jumpai ternak bebek di belakang rumah dan di tengah pak kampung yang padat ini masih bisa produksi dan good, mas. Warganya nggak bermasalah. Iya, inilah yang kita sebut ini berdamai dengan masyarakat ya. Kebetulan kita kan ada ekspansi edukasi untuk wilayah Jombang. Dan kita banyak yang harus kita evaluasi agar teman-teman peternak bebek Nusantara, karena Ibu Yudi adalah tergabung ya di PBN dan membutuhkan edukasi dari tim kita seperti apa sah nanti kalau di PBN itu lebih berkembang untuk di wilayah Jombang ya mas ya. Betul, memang karena Blitar udah berjalan, sektor kedepannya kita mengembangkan di Jombang kan gitu ya, begitu. Sambil kita memang ada proses yang belum selesai Bu yang bisa sampaikan tadi ya. Intinya kita datangi dulu, kita lihat lokasi seperti apa. Yang penting lokasinya masuk dulu lah, tinggal nanti untuk suplai DOD dan pakan seharusnya yang baik seperti apa. Ibu Yudi kan sudah minta clue mas, DOD-nya tolong bantu kita bantu mas ya. Dalam mungkin nggak bisa cepat, waktu terdekat kita akan benar-benar optimalkan. Yang jelas dalam divisi masing-masing. Di Jombang kita kan belum ada anggotanya. Nanti yang mengelola di Jombang. Cuma belum terkumpul dan teman-teman itu belum saling ketemu gitu loh. Kalau gitu. Di Blitar kan teman-teman udah berkumpul, udah tahu semuanya lah. Di Blitar belum ketemu leadernya lah, maksudnya yang bisa nanti menaungin peternak bebek di area Jombang gitu. Nanti kalau udah ada leadernya kan enak, tinggal saya sama tim PBN yang area Blitar tinggal percaya dengan satu orang. Nanti untuk teman-teman lainnya sudah ada yang mengarahkan satu orang itu, mulai dari suplai DOD, kebutuhan pakan dan juga untuk panenannya itu gitu. Positif ya mas ya. Mulai Bu, nggak mungkin. Makanya saya tetap semangat. Semangat Bu. Oke. Seperti itu ya. Rugi berapa Bu? 30. Waduh, 30 nggak apa-apa lah buat. Tapi saya tetap semangat. Oke, itu yang kita tunggu jawaban dari Bu Yudi ini. Ayo Bu, tunjukkan ke kita Bu untuk ternaknya seperti apa Bu. Nah, jawaban yang buat saya ini merinding mas. Rugi tapi semangat loh mas. Ini sebenarnya saya nggak mau down. Nanti kalau down cuma satu kali aja Pak. Betul. Itu yang dibutuhkan sebagai seorang mental peternak Bu bebek Bu. Mental pengusaha mas. Saya tahu pasti ada resiko ya Pak. Cuman kalau kita bisa meminimalisir itu kan yang terbaik gitu loh. Peternak itu kan tidak ada orang pintar. Artinya berpengalaman. Saya dulu awal bebek sama Mas Koir ini ya rugi Bu. Hasilnya bagus, cuma harganya cuma 17.000. Kalau ketika ingin berhenti, gimana kita ingin memaksimalkan produksi kan gitu. Makanya ya udah dicari
karena harga sekian, apa yang menjadi masalah kalau harganya sekian, pasarnya gimana? Ternyata pasar bebek itu kan semakin hari semakin naik. Ya, makanya Pak, saya kita juga cari dari situ ketemu gitu loh lah. Soal manajemen pun juga seperti itu. Saya sebenarnya sudah lama Pak, cuman waktu itu enggak optimal seperti ini. Ya di situ Pak, kali ngisi 200, saya mulai ngisi dari 100, 100, 150, 200, coba dulu, hasilnya bagus. Kok bagus, makanya nambah operasi. Oke Mas, lihat bebeknya Mas. Ini kalau menurut sudut kacamata saya Mas, memang bebek ini kurang bagus Mas. Kita akui harus di teman-teman Nusantara 37 hari ini. Iya 37. Lihat Mas, ada yang besar, ada yang kecil. Entah kita belum tahu manajemen awalnya seperti apa kesalahan brooding atau kesalahan memilih jenis DOD ataupun pakannya ini kurang bagus. Kita belum tahu Pak ya. Nah, di sini tugas kita itu untuk menjelaskan kalau memang ini tuh kurang ya. Ini bisa menyebabkan kerugian kalau lama-lama seperti ini nggak kita luruskan. Jadi nanti mulai dari broodingnya ditata lebih bagus, meliputi pemanasnya, tempat broodingnya yang steril, bersih Mas, yang penting bersih. Kalau dari sini Mas, ini maaf saya potong. Kalau saya melihat ini sama seperti pengalaman saya ketika dapat DOD yang dari area Mojosari. Jadi beberapa kali memang kita mengedukasi ke peternak. Intinya kunci utama sebelum kita manajemen itu di DOD. Karena DOD bebek pedaging itu beda kayak DOD-nya broiler. DOC Mas. Iya, DOD kan DOC-nya broiler. Kalau DOC-nya broiler itu kan semua pabrikan Bu. Jadi sudah terkontrol, yang membedakan hanya strainnya dari indukannya itu. Betul. Tapi kalau bebek ada DOD pabrikan, ada DOD lokalan. Lah yang lokalan itu kan speknya buahnya ada Mojosari dan lain-lain. Nah, kadang penetas itu kita edukasi untuk dijaga kualitas DOD-nya, dia nggak melihat itu. Yang penting netas dijual. Untung Mas ya. Umurnya beda dijadikan satu. Itu yang sering menjadi rusaknya di peternak, akhirnya hasilnya nggak seragam. Ya, kayak segini Mas. Masa umur 30 ada yang kayak gini. Teman-teman. Ya, nggak apa-apa lah. Mungkin himbauan untuk teman-teman aja Mas. Kalau membeli DOD lokalan, pastikan dulu lihat indukannya. Kuncinya di situ. Tetap seperti yang awal kita sampaikan dulu, kita kembali lagi untuk teman-teman biar lebih belajar. Kita pastikan indukannya kita tahu, pakannya dan setelah sistem penetasannya seperti apa, baru kita nanti bisa menyikapi untuk berani memakai DOD tersebut atau tidak. Maka dari itu kita PBN berani melangkah lebih maju untuk membuatkan DOD khusus ya. Kalau kita pun hasilnya nanti kurang bagus, teman-teman kan langsung melihat, oh kurang punyanya PBN kurang bagus, kurang seragam. Kita cepat memperbaiki agar kualitas itu lebih bagus. Sebab kalau mulai DOD-nya kurang bagus ya, kita mau usaha di bidang peternakan bebek ini ya akan lanjut, nggak akan lama Bu. Kalau kita nggak akan tata lebih bagus lagi, maju ke depan, hanya mengambil untung sebelah pihak. Mungkin dari kita ya, kita nggak akan jalan. Kita itu butuh ternak, ya jelas. Butuh peternak yang konsisten. Mesti contohnya seperti Ibu. Rugi aja masih berlanjut. Luar biasa ya, Mas. Mudah-mudahan Mas nanti kita ketemu dengan Bu Lidi, kita bisa membantu memaksimalkan produksi, kita belajar bersama Bu. Betul. Jadi apa yang kurang kita pelajari supaya ke depan hasilnya lebih bagus lagi. Saya kan kemarin kan saya tuh mau ganti ini, tapi saya pikir saya tak tunggu Pak Ihsan dulu. Nggak perlu. Infonya dari Pak Ihsan seperti apa? Ini sudah betul apa belum? Kandangnya. Kalau belum betul oke, karena dari yang ngisi DOD itu infonya ini kurang terang. Tapi kan ini saya nggak tutup rapat, kan gitu dong Pak. Ya kalau saya lihat itu cuman memperbaiki tempat minum, ditata agar lebih baik. Dekat pintu kayaknya nggak perlu Mas ya. Nggak perlu. Cuman lewat sini aja Bu, seberapa gitu sampai sana. Nah minimal seperti ini Bu. Tadi dipisah. Tinggal ini nanti untuk mungkin got pembuangannya airnya untuk masuk sana. Got pembuangannya ditata. Sering-sering ini ya, sering-sering dibersihkan Mas pokoknya. Biasanya 2 hari 3 hari sekali. Sentrong Bu ya. Oh nanti ada buangan ke kali. Oh sapi tank. Nah ini teman-teman.
Ada sapi tank, saya mau loncat aja. Bismillah. Ah, ini sudah bagus manajemennya, malah saya bilang ini luar biasa kalau ada sapi tank seperti ini. Tadi ada pembuangan khusus. Wah, ini nggak ngobrol lagi. Ada sapi tank 2 untuk pembuangan. Saya rasa ini bagus. Ini perlu dicontoh untuk teman-teman bebek Nusantara ketika mau beternak. Ini disiapkan seperti ini. Karena kalau nggak disiapkan seperti ini nanti akan baunya mengganggu mah teman-teman. Kalau misalkan cut aja jadi dua tiang. Enggak, full kandang ini disekat jadi 4 ya. Kurangnya sama Bu ini misalkan ini panjangnya 20. Ya, 28 ini panjangnya. Nah, 28 dibagi 4. Oh, 4 sekat. Dibagi 4 sekat. Mas, ya. Koreksi Mas. Tolong ditata, ini kan kayaknya terlalu banyak. Ya. DOD ini sekali isi ya. Mungkin diajarin secara estafet nanti Mas. Ini udah kita arahkan estafet. Jadi kan saya hitungkan nanti misalkan tempatnya Bu Yudi itu kan populasi misalkan 2.500 Bu ya. Dibuat aja per minggunya itu DOC masuk 500. 500 minggu depan 500 lagi lah. Itu nanti kalau udah 5 putaran, seminggu panen, seminggu masuk DOD. Itu kelebihannya apa Bu? Yang pertama modal kita yang seharusnya enggak yang full banyak sekali, kita bisa modalnya lebih sedikit dengan populasi yang sama. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika ada naik turunnya harga kita kalahnya nggak terlalu banyak. Jadi misalkan periode ini minggu ini kita panen pas harganya murah. Kalau kita langsung satu periode kita ngejarnya kelamaan. Tapi kalau kita punya estafet per minggu, misalkan minggu ini turun, minggu depannya naik, kan kita bisa ngejarnya lebih cepat. Begitu. Terus yang kedua, karena suplai DOD itu kan nggak pasti Bu. Kalau kita langsung datengin 2.500, itu cari DOD mungkin juga agak sulit gitu loh. Lah kelebihannya di situ. Karena perhitungannya gini Bu saya, kenapa sih dibuat estafet? Yang kedua seperti itu. Yang ketiga, bakul itu kan berangkat kan rutin tiap hari. Tiap, betul. Tiap hari. Harus kapasitas banyak. Dikit aja kontinu, nanti kan teman sini dekatnya ada kan, misalkan satu mobil rata-rata teman-teman 800 ekor lah. Sini ada 400, tempat satunya 400 kan sekali jalan. Seperti itu lebih mudah menatanya. Yang penting kalau kelemahannya di sistem estafet itu memang sterilisasi kandang Bu. Semprot kandang itu yang harus rutin, minimal ya 1 minggu 2 kali. Kalau anak-anak malah 2 hari sekali. Lah itu saya harus. Sampai belikan desinfektan kemarin itu ya Pak. Tak belikan desinfektan, terus tak belikan herbal yang GDM itu Pak. Saya sampai bermitra loh. Loh iya Pak. Itu langsung beli 10 botol ya, 10 jerigen itu, suruh ngasih itu. Sudah saya kasih, tambah yang sakit tambah mati, yang sehat jadi sakit. Bukan salah GDM-nya loh Bu, GDM itu bagus. Bukan salah GDM-nya. Bibitnya yang bagus. Ya, GDM-nya cuman salah pengaplikasiannya, bukan untuk mengobati. GDM itu kan sebuah nutrisi tambahan, jadi fungsinya bagus sebenarnya. Iya, fungsinya bagus. Banyak kok produk di lapangan tuh saya yakin bagus. Ketika kita pakai terus kita jadi jelek, kita harus pintar-pintar ya. Karena yang pakai suatu produk itu banyak, langsung ribuan orang. Iya betul. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Kalau enggak berarti ada yang salah di mungkin salah satu manajemen kita. Gitu aja Bu. Saya gini kemarin. Bukan saya udah berhentiin dulu gitu. Berhentiin dulu aja deh. Akhirnya saya kasih lisin Pak. Lisin, gitu. Kalsium yang mengandung kalsium tinggi ya. Lisin jadi bebeknya agak sehat, terus langsung makannya juga banyak. Jadinya kebutuhan asam aminonya ya. Iya, makanya kemarin yang di sawah itu Pak, saya kasih lisin 1 minggu Pak, ketemu timbangan 22,5, 22,4. Jodinya Bu dari mana? Sama ya, dari orang ini juga. Tapi pengentasannya beda. Nah itu kemarin itu sudah yang parah sekali Pak, yang di sawah itu saya lihat aja udah nggak tega. Oh gitu. Bisa. Memang kalau saya bebek, jadi kejarnya cuma di 10 hari terakhir itu. 10 hari terakhir, umur 40 hari saya sudah panen. Saya nggak mau nambah lagi. Soalnya berapa Bu? 1,4 rataannya. Iya. Tapi kan, yang gede ada yang gede. Iya, ya itu. Tapi kan lumayan Pak, daripada kalau enggak saya kasih lisin 17. Udah sedih saya timbang itu. Memang kalau bebek butuh 17 kalsium Mas. 15 ekor. Iya. Iya. Kan luar biasa ya Pak. Itu.
Kalau yang kemarin terakhir panen itu yang tak info ke Pak Isan, dikasih lisin 10 hari itu Pak. Jadi per 2 hari saya kasih. Pak suruh ngasih 2 hari sekali kasih lisin. Itu bisa ketemu. Selain lisin ada tambahin lah tuh. Metioninnya tambahin dikit. Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Cuma sama sitingan sama pur itu. Iya. Tapi saya kasih makannya los Pak. Ya. Los aja wes. Biar tambah nutrisinya. Selain lisin ya metionin. Metionin juga kita kan butuh asam amino esensial tuh. Minimal 3 lah. Bisa beli produknya di ya banyak di toko peternakan, lisin, metionin. Oh ada ya. Tapi gini, kembali lagi bebek itu sebenarnya kalau speknya DOD udah bagus Mas ya. Pakannya standar kita nggak perlu menambahkan itu aja udah kejar. Saya kemarin itu ngisi 200, 150 itu kan dikasih sama teman itu masih DOD-nya satu bagus. Jadi umur 35 itu berat itu terakhir saya nimbang dia ngisi 300 ekor Pak, beratnya 2,3 per ekor. Per ekornya. Itu. Saya sampai kaget. Lah, nimbang 300 ekor Pak, yang mati 10. Yang mati 10. Ya uangnya lumayan. Itu hampir dapat uangnya hampir di 17 ya 17 juta. Wow. Padahal harga cuma 20 waktu itu. Ya, harganya kan bagus. Iya. Nah itu sekarang orangnya pergi ke Australia. Yang ngasih DOD itu. Oke Mas Zan. Ya mungkin itu. Mau yang di sawah Pak? Nanti kita sambung atau kita closing dulu Mas. Closing aja ini dah. Ya, mungkin ini pembukaan aja untuk di kandangnya Bu Yudi ya. Di kandangnya Bu Yudi. Area Jombang daerah mana Bu? Ini daerah kalau saya bilang daerah Blimbing Pak. Blimbing lu ya? Iya Blimbing Jombang. Beberapa minggu yang lalu menghubungi tim peternak bebek Nusantara, tim Rakil. Sudah pusing ya? Kita memang untuk ngatur waktunya belum bisa. Akhirnya di hari ini kita bisa ketemu. Ya mudah-mudahan nanti berkat kunjungan tim PBN ke sini, tim Rakil ke sini bisa memberikan arahan dan juga insya Allah periode ke depan mudah-mudahan bisa hasilnya lebih bagus gitu Bu ya. Amin. Cukup sekian dari saya. Saya Muhafiq Liksan. Saya Konam. Saya mohon izin pamit dulu. Salam dulu. Salam peternak bebek Nusantara. Salam peternak sukses. Salam peternak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lokasi enggak? Cahaya itu nomor sekian gitu. Yang penting kamu itu sudah.